Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya dengan judul Korelasi antara pemahaman bahasa Jawa Krama dengan pendidikan karakter siswa kelas 4 di MI An-Nuroniyah, Desa Kemadu, Sulang Rembang, tahun 2019-2020. Perkenalkan, nama saya Siti Muslihah Suci Utami, NIM 16030961112. Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Wali Songo. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ani Hidayati selaku dosen pembimbing saya yang selama ini telah membimbing dan membantu untuk menyelesaikan skripsi saya. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen penguji yang telah memberi kesempatan pada saya untuk mempresentasikan hasil skripsi saya. Baik, hari ini ada 3 pembahasan utama yang sudah saya bagi dalam 3 bagian. Yang pertama ada bagian awal. Bagian awal terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Kemudian di bagian inti yaitu ada kajian pustaka, kajian teori, metode penelitian, dan hasil penelitian. Di bagian akhir ada kesimpulan. Baik, langsung saja kita menuju ke bagian awal, yaitu yang pertama ada latar belakang. Sudah saya bagi menjadi 3. Yang pertama, di era milenial ini banyak sekali pergaulan-pergaulan yang diminati oleh orang dewasa, remaja maupun anak-anak. Mereka sangat menggemari gaya bahasa yang kekota-kotaan. Bahkan gaya bicara yang sekarang ini mereka menggunakan bahasa-bahasa gaul atau bahasa-bahasa kekotaan, hingga mereka tidak mengenali bahasa daerah mereka masing-masing. Yang kedua yaitu perjalanan seseorang dapat mengubah sifat atau karakter seseorang, baik dalam pendidikan, lingkungan, maupun keluarga. Semakin baik pengaruh pendidikan, lingkungan, maupun keluarga, semakin baik pula pengaruh sifat untuk karakter mereka. Poin yang ketiga yaitu di MI An-Nuroniyah itu sendiri adalah yayasan pondok pesantren Alhamdulillah yang sangat menjunjung tinggi sopan santun dalam bersikap maupun berbicara. Seperti contohnya, mereka berbicara maupun bersikap dengan kiai mereka dengan sangat santun menggunakan bahasa yang sopan. Dan mereka masih menjunjung tinggi bahasa Jawa. Kemudian yaitu ada rumusan masalah. Pada rumusan masalah yaitu apakah ada korelasi antara pemahaman bahasa Jawa Krama dengan pendidikan karakter siswa kelas 4 di MI An-Nuroniyah, Desa Kemadu, Sulang Rembang, tahun 2019-2020. Kemudian pada tujuan penelitian yaitu secara umum, untuk mengetahui adakah korelasi antara pemahaman bahasa Jawa Krama dengan pendidikan karakter siswa kelas 4 di MI An-Nuroniyah, Desa Kemadu, Sulang Rembang, tahun 2019-2020. Kemudian kita masuk ke bagian inti. Yang pertama ada kajian pustaka. Di kajian pustaka ini ada 3 yang sudah saya ringkas, yaitu ada 3 skripsi yang sama-sama membahas terkait dengan pendidikan karakter. Untuk lebih lengkapnya silahkan baca teks berikut ini. Kemudian pada kajian teori kita akan membahas terkait dengan bahasa Jawa dengan pendidikan karakter. Yang pertama ada bahasa Jawa, ada pengertian, jenis-jenis, dan contoh. Kemudian kita masuk ke poin pengertian. Bahasa merupakan alat komunikasi untuk pergaulan sehari-hari. Bahasa Jawa sendiri merupakan bahasa berkomunikasi yang digunakan untuk masyarakat Jawa, khususnya Jawa Tengah.
Bahasa Jawa juga memiliki tingkat tutur atau undo-uso yang sangat kompleks. Bahasa Jawa sangat membedakan dengan siapa kita berbicara. Menurut Saputro, dikutip dari Indah Yulianti, bahasa yang ditujukan kepada orang lain disebut unggah-ungguhing basa. Bahasa di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada bahasa ngoko, yang kedua ada bahasa madya, yang ketiga ada bahasa krama. Untuk jenis-jenisnya sendiri, saya fokus dengan 2 poin saja. Yang pertama ada bahasa Jawa ngoko, dan yang kedua ada bahasa Jawa krama. Kedua bahasa tersebut biasanya sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jika bahasa Jawa ngoko biasanya digunakan untuk yang pertama, orang tua kepada anaknya, dan yang kedua yaitu untuk orang yang usianya lebih tua kepada orang yang usianya lebih muda. Dan biasanya bahasa ngoko ini digunakan untuk teman-teman sebaya. Kemudian yang terakhir untuk atasan kepada bawahannya. Kemudian yang kedua yaitu bahasa Jawa krama. Bahasa Jawa krama ini biasanya digunakan untuk yang pertama anak kepada orang tua, dan yang kedua yaitu orang yang usianya lebih muda kepada orang yang usianya lebih tua. Kemudian siswa dan guru. Siswa dan guru biasanya menggunakan bahasa yang santun. Kemudian yang terakhir ada bawahan kepada atasannya. Kemudian pada contoh kalimatnya yaitu percakapan dialog antara bapak dan anak. Mari kita simak. Seorang bapak bertanya, "Loh, wayah opo tekamu? Rayo selamet toh?" Dan si anak menjawab, "Pangestunipun bapak wilujeng. Kala wau enjing jam 09.00 anggen kula dumugi ing ngriki." "Bapak, bocah-bocah rak ya ora apa-apa toh. Lanjur sidane kepiye anakmu si Margono? Sido arep kok kon naruske nyang endi?" "Anak, menawi lare-lare ketingalipun inggih gembira. Dene bab Margono pancen anggen kula sowan punika badhe nyuwun rembak. Kajengipun lare dateng sinau ngangge ikatan dinas. Kula kaweratan." Dapat disimpulkan dari contoh percakapan tersebut antara bapak dan anak sangat berbeda sekali dalam menggunakan bahasa. Bapak menggunakan bahasa ngoko kepada anaknya, dan si anak menggunakan bahasa Jawa krama kepada bapaknya. Kemudian kita menuju ke pendidikan karakter. Pendidikan adalah proses internalisasi budaya ke dalam diri kita maupun masyarakat, sehingga membuat orang dan masyarakat tersebut menjadi beradab. Secara harfiah, karakter artinya kualitas moral atau mental, kekuatan moral, nama, atau reputasi. Menurut KBBI, karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari orang lain, maupun itu watak atau tabiat. Dalam Donald's Pocket Medical Dictionary yang dikutip Amka Abdul Aziz, menyatakan bahwa karakter adalah sifat nyata dan berbeda yang ditujukan oleh individu. Sehingga pendidikan karakter disebut pendidikan budi pekerti sebagai pendidikan nilai moralitas manusia yang disadari dan dilakukan dalam tindakan nyata. Pentingnya pendidikan karakter dalam dunia pendidikan. Ini sangat dibutuhkan untuk mengetahui nilai-nilai yang ada pada diri seseorang tersebut, sehingga seseorang itu dapat diketahui apakah orang tersebut berkarakter baik atau buruk. Kemudian kita menuju ke metode penelitian. Penelitian ini dilakukan di MI Anuroniah Desa Kemadu, Sulang, Rembang. Penelitian ini dilakukan pada waktu dan tanggal 8 Juli sampai 8 Agustus 2020. Kemudian ada pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Adapun populasi penelitian.
Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 4 MI Anuronia. Dan teknik pengambilan sampling yaitu sampel jenuh, yaitu di mana kita menggunakan seluruh populasi dalam skala kecil yang berjumlah 21 siswa kelas 4 MI Anuronia. Kemudian ada variabel. Variabel di sini adalah variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebasnya adalah pemahaman bahasa Jawa Krama. Kemudian variabel terikat yaitu pendidikan karakter siswa. Kemudian teknik pengambilan data. Saya menggunakan dua, yaitu yang pertama ada tes pilihan ganda dan yang kedua ada angket atau kuesioner. Kemudian kita menuju ke hasil penelitian. Yang pertama untuk hasil penelitian pada tes pilihan ganda. Untuk tes pilihan ganda sendiri, saya ada 25 soal uji coba yang saya ujikan kepada kelas 5 MI Anuronia. Kemudian mereka mengerjakan, lalu saya hitung validitas, reliabilitas, dan tingkat kesukaran serta daya beda. Setelah itu saya menemukan 15 soal yang valid dan 10 soal yang tidak valid. Kemudian untuk menggunakan soal pilihan ganda tersebut sebagai penelitian saya hanya menggunakan 15 soal yang valid. Kemudian yang 10 soal tidak saya gunakan. Kemudian uji validitas instrumen angket atau kuesioner. Di sini saya menyediakan 20 soal untuk soal angket dan saya ujikan kepada kelas 5. Mereka mengerjakan dan hasilnya valid semua. Maka dapat dikatakan bahwa ke-20 soal angket dapat saya ujikan di kelas 4. Setelah saya mendapatkan soal yang valid dan reliable, sehingga saya dapat mengujikan soal tersebut kepada kelas 4 MI Anuronia. Setelah saya mengujikan dan saya mendapatkan skor yang saya mau, saya mencari rata-rata pada pemahaman siswa. Untuk pemahaman bahasa Jawa Krama itu sendiri mendapatkan poin 12,333, di mana intervalnya di antara 12 hingga 13, dan intervalnya yaitu berketerangan cukup. Maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata pemahaman bahasa Jawa Krama siswa di MI Anuronia yaitu cukup. Untuk pendidikan karakter sendiri, rata-rata pada pendidikan karakter siswa kelas 4 MI Anuronia mendapatkan nilai sebesar 55,667, di mana interval pada pendidikan karakter siswa itu sendiri tertera pada 53 hingga 60. Maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter siswa pada MI Anuronia kelas 4 yaitu berketerangan sedang. Kemudian pada hasil uji hipotesis, di mana N berjumlah 21, maka R hitung dapat dihasilkan dengan jumlah 0,371. Di mana saya menggunakan taraf signifikan 5% atau 0,05. Saya menggunakan tingkat signifikan satu arah, di mana DF atau degree of kingdom atau derajat kebebasan N dikurangi 2 hasilnya 19, di mana taraf signifikan menghasilkan 0,3687. Maka dari itu, hasil perbandingan antara R hitung dengan R tabel yaitu 0,371 lebih besar daripada 0,3687. Maka hasilnya adalah signifikan. Dengan demikian, hipotesis diterima. Dapat disimpulkan bahwa penelitian skripsi ini yaitu menggunakan teknik product moment, di mana hasilnya adalah 0,371. Kemudian dikonsultasikan dengan R tabel, yaitu dengan taraf signifikan yaitu 5% atau 0,05. Dengan ketentuan yaitu R hitung harus lebih besar daripada R tabel. Dan pada penelitian ini,
R hitung mendapatkan 0,371 dan R tabel yaitu 0,3687. Kemudian diketahui bahwa R hitung lebih besar daripada R tabel. Jadi dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima karena ada korelasi antara pemahaman bahasa Jawa Krama dengan pendidikan karakter siswa kelas 4 di MI Anuroniah Desa Kemadu, Sulang Rembang tahun 2019-2020. Baik, sekian dan terima kasih. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada perkataan dan sikap yang kurang berkenan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.